Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadih ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, Bapak Muhammad Sultan selaku pimpinan. Mohon maaf terjadi pemadaman listrik sehingga tadi wifi mati. Ini ganti ke jaringan seluler. Baik. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tadi seperti disebutkan oleh Pak Sultan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan kebaikan-kebaikan besar yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita senyampang dengan dibukakannya pintu surga. Ada pintu-pintu ampunan di mana Allah Subhanahu wa taala membukakannya lebar-lebar untuk kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap balasan ganjaran semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula pada malamnya, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dan barang siapa yang berqiyam, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salatul lail, dengan iman dan mengharap pahala ganjaran dari Allah semata-mata, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya melalui begitu banyak amal-amal saleh lain, dan istighfar-istighfar kita, juga doa yang khusus diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di bulan Ramadan sekaligus untuk menyambut Lailatul Qadar. Doa yang diriwayatkan oleh Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Pemaaf, Engkau zat yang mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Demikian pula dibukakan untuk kita pintu-pintu hasanat, pintu-pintu kebaikan yang sangat luas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal saleh, balasan amal-amal saleh yang ada di bulan Ramadan. Pertama, dengan balasan yang tak terhingga seperti puasa itu sendiri. Kullu amali bani adam lahu illa shaum, fas-shaumu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, semua amal anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu, kata Allah, khusus untuk diriku, untuk aku. Maka aku sendiri, kata Allah, yang akan membalas pahalanya, yang akan memberikan ganjarannya. Pada setiap lafaz Allah sendiri yang
membalas ganjarannya, pahalanya, atau pahalanya dalam tanggungannya Allah, fa ajruhu 'ala Allah misalnya, maka dimaknai adalah pahala tak terhingga, pahala tak terbatas sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan-amalan yang fardu pada bulan ini dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat atau lebih dari itu. Dan amalan-amalan sunnah pada bulan ini dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan senilai dengan amalan-amalan yang wajib, dijadikan senilai dengan amalan-amalan yang fardu pada semua amalan sunnah yang kita lakukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan, Al-Quran bagian awalnya di bulan Ramadan ketika di usia Rasulullah SAW yang ke-40 di Gua Hira di atas Jabal Nur, Gunung Cahaya. Maka Jibril alaihissalam mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari bercak yang menempel di dinding rahim. Dan bacalah Rabbmu adalah zat yang maha pemurah. Dia mengajar dengan perantaraan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Sejak turunnya ayat Iqra, baca, menggema dinul Islam sebagai dinul ilm, agama ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan menunjukkan ketika dia adalah bersifat al-akram, zat yang maha dermawan di antara semua dermawan, yang maha pemurah di antara semua pemurah, maka kedermawanan dan kepemurahannya tidak Allah sebut dalam bentuk memberi harta, memberi benda, memberi kekayaan, memberi kerajaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar dengan perantaraan pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Dengan diturunkannya Al-Qur'an padanya. Semula bulan-bulan mulia itu ada 4. Disebut arba'atun hurum sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari nabi satu ke nabi yang lain, nubuat satu ke nubuat yang lain, syariat satu dan risalah satu kepada yang lain, tetap dimuliakan arba'atun hurum, 4 bulan mulia tersebut, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tapi begitu Allah menurunkan Al-Quran Karim pada bulan Ramadan, maka kedudukan Ramadan naik melampaui kedudukan ke-4 bulan haram. Menjadilah dia sebagai sayyidus syuhur, penghulu bagi semua bulan. Maka dengan Al-Quran Karim itu pula Ramadan dihidupkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka membaca Al-Quran karena setiap huruf dari Al-Quran itu ketika dibaca memberikan 10 hasanat, 10 kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan, aku tidak berkata alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca akan menjadi penanda 190 kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari bacaan 19 huruf tersebut. Maka di bulan Ramadan
lebih-lebih lagi tentu akan diberikan oleh Allah, sebagaimana lebih-lebih akan diberikan kepada orang yang mahir membaca Al-Quran, yang biasanya dia mendapatkan keutamaan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat pencatat amal yang sangat mulia. Sedangkan orang yang terbata-bata membacanya, ya tak, maka akan mendapatkan 2 pahala, pahala belajar dan pahala membaca. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan kebaikan yang seluas-luasnya. Di bulan Ramadan ini bahkan kita bisa mengambil pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun dengan berbagi. Dan dalam berbagi, Rasulullah mengajari kita untuk tidak malu memberi sedikit, karena tidak membeli karena malu itu lebih sedikit daripada yang memberi sedikit. Jadi beliau menyebutkan tentang syurbatan minal ma', seteguk air, luqmatan minat ta'am, ya, sesuap makanan, sehirup susu, dan sebutir kurma. Ini akan menjadi wasilah berbagi yang sangat nikmat bagi kita semuanya di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau SAW di bulan Ramadan bagaikan angin yang bertiup. Angin itu memang bertiup. Jadi kalau tidak bertiup tidak disebut angin. Maka artinya angin itu terus-menerus bergerak, tidak berhenti, terus-menerus dalam perjuangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam, dan pengorbanan beliau SAW untuk umatnya tidak ada henti-hentinya. Keberkahan itu ada di dalam saat-saat mustajabahnya, dibukakannya pintu-pintu untuk pengabulan doa-doa kita. Sejak jauful lail, dari tengah malam ke atas, sampai ke waktu ashar, waktu-waktu sahur, di sepertiga malam terakhir, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengabulan. Ketika Dia Jalla Jalaluh turun ke langit dunia dan berfirman, manakah di antara hambaku yang memohon ampunan maka pasti akan ampuni. Manakah di antara hambaku yang meminta rahmatku pasti akan aku berikan kepadanya rahmatku. Dan manakah di antara hambaku yang meminta karunia maka pasti akan aku anugerahi dia karuniaku. Berlanjut semua waktu antara azan dan iqamah menjadi tempat istimewa untuk berdoa. Dan ketika fajar terbit menjadi terbuka pintu-pintu pengabulan berikutnya, yaitu dengan puasa kita. Sampai kita berbuka, dan di saat berbuka itulah menjadi lebih-lebih lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai doa-doa dan permohonan hamba-hambanya. Seakan kita dilatih untuk berdoa kepada Allah di saat berbahagia, di saat senang. Agar jangan sampai kita hanya berdoa kepada Allah di saat susah, di saat sukar, di saat sulit. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, ya, tak habis-habisnya semua keutamaan Ramadan. Lebih-lebih dengan diberikannya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhirnya, seperti yang kita masuki sekarang ini, di mana Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, disebut oleh Allah keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut keterangan para ulama, yakni 1000 bulan yang pada siang harinya digunakan untuk berpuasa dan malam harinya digunakan untuk qiyamul lail. Maka
Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan Al-Qadar karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'anul Karim itu dari sisi Allah di Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Disebut pula Al-Qadar karena Al-Qadar berarti keputusan, ketetapan. Sesuai dengan surah Ad-Dukhan ayat yang keempat dan kelima. Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina. Di dalam Lailatul Qadar itu diputuskan segala urusan yang penuh hikmah sebagai perintah dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diputuskan segala urusan yang penuh dengan hikmah dari Allah. Dan disebut Al-Qadar artinya sesak, sempit, karena pada malam tersebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan Ruhul Amin Jibril alaihi salam kepada bumi ini. Sehingga karena berjejal-jejalnya malaikat yang turun memenuhinya sampai padat, sesak, dan terasa sempit bumi Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bersaksi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Nabi SAW itu, kata Bunda Aisyah, apabila telah masuk sepertiga akhir Ramadan, beliau syadda mi'zarahu, mengikat sarungnya, mengencangkan tali sarungnya. Para ulama memaknainya bahwa Rasulullah kemudian mengurangi makan, mengurangi tidur, dan tidak mendekati istri-istrinya. Juga dimaknai sarung saja diikat, menunjukkan fokus ibadah yang Rasulullah SAW sampai tidak ingin untuk direpotkan oleh hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh-temeh seperti membetulkan sarung yang kendor, yang melorot, sehingga dia diikat. Wa ahya lailahu, dan beliau SAW menghidupkan malam-malamnya. Maknanya lebih banyak terjaganya daripada tertidurnya. Dan menghidupkan malam tersebut baik dengan tilawatil Quran, dengan zikir, dengan doa-doa, dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan salat qiyamul lailnya. Yang qiyamul lail Rasulullah SAW senantiasa disebut dengan menakjubkannya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau pernah ikut bersama Nabi salat di rumahnya. Pada rakaat pertama, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah membaca suratul Baqarah. Kupikir setelah Al-Baqarah akan ruku', ternyata sambung Ali Imran. Kupikir setelah Ali Imran akan ruku', ternyata sambung dengan An-Nisa, sambung dengan Al-Maidah, bahkan sambung sampai dengan Al-An'am, baru kemudian beliau ruku'. Ya, Ibnu Abbas kecil kemudian mengatakan, setelah itu aku tidak lagi ikut salat Rasulullah di rumah, tapi memilih ikut salat kalau beliau ikut salat di masjid. Jadi ini sebuah gambaran yang luar biasa
tentang aktivitas Rasulullah pada Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan itu. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi SAW diceritakan membangunkan keluarganya dengan harapan keluarganya juga mendapatkan semua keutamaan yang dia dapatkan. Dengan aiqadha ahlahu, beliau menunjukkan betapa sangat berharganya malam-malam terakhir Ramadan ini untuk semua orang-orang beriman. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di semua uraian kita tentang betapa barokahnya Ramadan, betapa inginnya kita memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin untuk beribadah di dalam bulan Ramadan, meraih ampunan dan semua hal yang dijanjikan oleh Allah dari pahala-pahala yang berlipat sampai kedudukan yang mulia di sisinya. Tentu kita juga memiliki keterbatasan dalam mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal saleh ini. Barangkali karena bidang-bidang pekerjaan kita, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita yang sangat padat, yang merupakan amanah-amanah berat, yang harus segera ditunaikan dan diselesaikan. Maka kita tentu harus mengoptimalkan apa yang bisa diraih. Ma la tudraku kulluhu fala tutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa dicapai sepenuhnya, maka janganlah ditinggalkan kesemuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pertama untuk menadah keberkahan dari juga pekerjaan kita di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita niatkan segala pekerjaan, aktivitas, segala hal yang kita kerjakan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat mengabdi kepada Allah, dengan terus membaca ikrar dalam hati, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untukmu ya Allah, Rabb semesta alam. Jadi penting untuk meniatkan semua aktivitas kita karena Allah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Di dalam salah satu nasihatnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri ma satabaqa fiha wa'mal li akhiratika biqadri ma satabaqa fiha. Beramallah untuk duniamu seukur dengan kadar berapa lama engkau akan tinggal di dunia itu. Dan beramallah untuk akhiratmu seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di akhirat itu. Maka kalau kita renungkan hidup di dunia kita hanya 60-70 tahun. Lebih dari itu bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bonus yang besar. Kemudian di akhirat kita akan diberikan oleh Allah suatu kehidupan yang khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu kalau kita bandingkan
berapa yang untuk dunia, berapa yang untuk akhirat waktu kita dalam sehari sesuai nasihat ini tadi, maka perbandingannya menjadi tidak ketemu dari yang 60-70 tahun dibandingkan dengan yang hidup selama-lamanya. Maka berapa waktu kita yang 24 jam sehari itu akan kita alokasikan untuk yang 60-70 tahun, dan berapa yang akan kita alokasikan untuk akhirat kita yang kekal abadi. Sulit, tidak bisa, tidak mungkin bisa. Maka cara mengamalkan nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ternyata bukan dengan cara membagi waktu kita sehari, membagi waktu kita segini jam untuk dunia, segini jam untuk akhirat. Tidak. Yang kita bisa lakukan untuk melakukan nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah dengan cara meniatkan seluruh yang kita lakukan, amal maupun ibadah, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, dari berwudu hingga mandi, dari berbaring hingga tertidur, dari duduk, berdiri, berjalan, dari makan, minum, sampai berpakaian, dari bekerja, ya tentu include di dalamnya adalah pekerjaan yang Bapak Ibu tekuni dengan semangat yang besar di hari-hari ini. Itu semuanya mari kita niatkan untuk ibadah. Kita niatkan karena Allah. Maka apa yang ada di sisi Allah di akhirat insya Allah kita dapatkan. Demikian pula dunia yang membentang di hadapan kita, maka insya Allah kita akan mampu untuk menguasainya. Jadi doa ini diamalkan bukan dengan membagi, tapi diamalkan dengan meniatkan seluruh aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah subhanahu dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata orang Jawa dalam soal niat, tuku tali ora oleh sapi, tuku sapi oleh tali, tuku tali ora oleh sapi. Tuku sapi atau membeli sapi oleh tali, maka akan mendapatkan tali, karena kita tidak mungkin sampai kepada sapi tanpa penggunaan tali. Tetapi kalau tuku tali ora oleh sapi, kalau kita membeli tali, hampir tidak ada toko yang program promonya beli tali berhadiah sapi. Tidak ada. Maka maksudnya orang pada saat itu dengan pengajaran sedemikian adalah niatkanlah untuk akhirat, maka pasti dunia juga akan didapat. Tetapi kalau diniatkan untuk dunia, maka dua-duanya boleh jadi tidak akan dapat. Jadi cara kita tadi menyiasatinya, seluruh aktivitas kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Mubarak juga menghibur kita dengan kata-katanya, kam min a'malid dunya syu'ibat min a'malil akhirah bi husnin niyah, wa kam min a'malil akhirah syu'ibat min a'malid dunya bi su'in niyah. Kata beliau, berapa banyaknya amal-amal yang dipandang orang sebagai amal dunia, tetapi dia bernilai sebagai amal akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan berapa banyaknya amal-amal yang oleh manusia dianggap sebagai amal-amal akhirat. Wa kam min a'malil akhirah su'ibat min a'malid dunya bisu'in niyah. Maka dia dimasukkan ke dalam bagian dari amal-amal dunia karena niatnya jelek, karena niatnya untuk dunia, karena niatnya untuk sekedar mengejar sesuatu yang fana. Subhanallah. Jadi di sini kita tidak perlu khawatir dengan keterbatasan kita, sebab kita berjuang untuk semampu kita menghidupkan malam-malam kita, ataupun membaca Al-Quran kita, ataupun berbagai kegiatan lain yang baik. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau semuanya diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, diniatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kita bekerja itu ada beberapa makna untuk mengejar keberkahannya. Yang pertama, kita bekerja dengan niat ibadah kepada Allah, niat menjemput ridha Allah. Niat mengabdi kepada Allah. Semua dilakukan karena Allah. Itu pekerjaan kita. Maka pekerjaan yang demikian pasti juga akan dibukakan untuknya pintu-pintu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita niatkan untuk ibadah, untuk meraih sesuatu yang kekal abadi di sisi Allah? Kenapa? Bukan karena kita di dalam niat ibadah ini yakin rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Illa 'alallahi rizquha. Dalam surat Hud, tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Jaminan itu membuat kita seharusnya meniatkan segala sesuatu untuk yang belum dijamin. Karena yang belum dijamin adalah am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian pasti akan masuk surga, sedangkan Allah belum menegakkan hujahnya dengan menguji dan nantinya mengetahui siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Sebagai pembukti keimanannya. Maka sekali lagi, karena rezeki sudah dijamin, kita bekerja bukan untuk mencari rezeki, melainkan untuk bekerja, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bekerja dengan niat bersyukur kepada Allah untuk menjemput keberkahan juga di bulan Ramadan ini. Selain niat ibadah, kita juga niat bekerja dalam rangka bersyukur kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Daud alaihi salam. Ya'mal ala Dawud syukran wa qalilan min ibadiyasy syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur,
Karena sesungguhnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai untuk bersyukur. Maka kita mensyukuri pandangan mata kita. Kita gunakan rasa syukur itu untuk hal yang bermanfaat. Dia mengaruniakan mata, dia mengaruniakan telinga, dia mengaruniakan lisan, mengaruniakan tangan dan kaki yang memerlukan kita untuk mensyukurinya. Dengan cara bekerja salah satunya. Dengan cara bekerja dengan niat ikhlas karena Allah. Yang berikutnya, kita akan mendapatkan keberkahannya kerjaan kita dalam rangka menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tabarani, bahwasanya ada dosa-dosa yang tidak bisa hilang, tidak bisa digugurkan dengan semata-mata beristighfar atau semata-mata salat, puasa, sedekah, atau bacaan Quran. Tetapi dosa-dosa itu, kata Nabi SAW, bisa gugur karena tubuh yang kelelahan, merasakan kecapean luar biasa. Ketika siangnya dia gunakan untuk bekerja. Jadi ada dosa-dosa yang gugur dengan cara kelelahan yang diderita seseorang ketika mengurus nafkahnya, bekerja keras, sehingga dia bisa pada malam harinya merasakan capek yang sangat, menjadi penggugur dosa-dosanya. Sebagian ulama berpendapat hadis ini tidak sampai derajat sahih atau sampai kena hasan. Tapi jumhur ulama menyatakan hadis ini tentu menjadi penyemangat, motivasi, fadailul a'mal bagi orang-orang yang bekerja di lahan-lahan yang berat, melelahkan, membuat kita sangat capek. Ini yang berikutnya, kita bekerja dengan niat untuk menjadi wasilah, jalan rezeki bagi diri kita maupun dari sesama. Wasilah yang dengan apa yang kita wasilahi itu, maka kita mendapatkan pahala. Bekerja dengan nantinya niat menafkahi istri, menafkahi anak-anak, mencukupi kebutuhan mereka, menjaga mereka dari bahaya, menjaga mereka dari segala kemungkinan. Ini adalah amal yang besar. Sebagaimana ketika sesudah untuk anak dan istri ada yang disisihkan menuju ke fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Maka lebih-lebih lagi berkembang kebaikan-kebaikan yang bisa ditumbuhkan darinya. Sehingga saya juga teringat ya, sebuah cerita yang sangat menarik di mana dituturkan Ma'ruf Al-Karhi memiliki seorang guru mulia namanya Imam Ibrahim bin Adham. Pada suatu hari Ma'ruf Al-Karhi tergopoh-gopoh menjumpai gurunya, kemudian mengatakan kepada sang guru, wahai guru, sekarang aku sudah tahu bahwa rezekiku telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai sekarang aku akan fokus beribadah saja. Terus beribadah saja, tidak perlu bekerja, karena rezekiku pasti akan datang kalau sudah menjadi jatahku.
Imam Ibrahim bin Adham tersenyum bijak kemudian bertanya, dari mana kamu mengambil kesimpulan seperti itu? Lalu Ma'ruf Al-Karhi menceritakan, aku tadi dalam perjalanan kemari bertemu dengan seekor burung yang sayapnya patah. Burung yang sayapnya patah ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kesulitan bergerak. Kupikir dia akan segera tewas, dia akan segera mati. Tetapi ternyata kalau memang sudah jatah rizki, Allah pasti akan bukakan jalan untuk memberikannya. Tak lama kemudian datanglah seekor burung yang lain, yang sayapnya utuh. Burung lain ini membawa makanan di paruhnya. Lalu dia terbang menuju ke burung yang kakinya patah, yang sayapnya patah ini. Kemudian dia suapkan makanan yang ada di paruhnya kepada burung yang sayapnya patah tersebut. Dan burung yang sayapnya patah tersebut kemudian makan dengan lahapnya. Terbang lagi si burung yang sehat, mengambilkan makanan lagi, kemudian dia berikan lagi kepada si burung yang sayapnya patah. Jadi guru, kata Ma'ruf Al-Karhi, betul bukan rezeki itu dijamin oleh Allah? Bahkan burung yang sayapnya patah ketika masih merupakan rezekinya, maka Allah pasti datangkan rezeki itu. Sang guru lagi-lagi tersenyum bijak. Kemudian beliau mengatakan, persoalannya adalah kenapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Persoalannya adalah kenapa engkau bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa engkau tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh? Yang dengan sayapnya utuh itu dia bisa mandiri menegakkan kehormatannya, tidak meminta-minta kepada orang lain, dan sekaligus bahkan dia juga bisa menolong sesamanya, membantu sesamanya, menjadi jalan rizki bagi sesamanya. Luar biasa pelajaran yang diberikan oleh Imam Ibrahim bin Adham kepada muridnya ini. Jadi rekan-rekan yang disayang Allah, mari kita niatkan pekerjaan kita sebagai juga aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Niat ibadah karena Allah, niat bersyukur kepada Allah, niat menggugurkan dosa-dosa kita karena Allah, niat untuk mandiri menegakkan kehormatan kita, dan niat untuk menjadi jalan rizki bagi orang lain. Ini adalah niat yang ikhlas. Maka kita bisa mengundang cinta Allah dengan niat ikhlas itu. Mengundang keberkahan dengan niat yang ikhlas itu. Lalu kita tambahkan dalam pekerjaan kita sifat itqan. Ditekuni sampai ahli, ditelateni sampai kita bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya, profesional, ya, dan berkualitas. Itu itqan. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, mencintai seorang hamba apabila dia bekerja, kemudian dengan pekerjaannya itu dia itqan. Dia tekuni sampai berkeahlian betul-betul. Dan yang berikutnya adalah ihsan. Ihsan itu mengerjakan pekerjaan kita dengan added value. Bukan cuma sesuai SOP, sesuai job description, sesuai kontrak kerja, sesuai waktu dan amanah yang ditentukan untuk kita. Kalau itu masih masuk kepada itqan. Tapi kalau ihsan betul-betul ada nilai tambah yang kita berikan
kepada semua yang menikmati hasil pekerjaan kita tersebut. Added value. Seperti ada cerita tentang sepasang suami istri ya di Amerika pada saat itu berkendara di tengah cuaca menjelang badai di negara bagian Illinois dekat kota Chicago, keluar ke arah luar kota Chicago. Ketika itu kemudian suami istri ini membelokkan mobilnya ke sebuah motel. Lalu mereka pun menuju ke resepsionis. Masih ada kamar, penjaganya, sang resepsionis, seorang yang masih muda, yang menyambut mereka dengan ramah, berseri-seri. Dan kemudian berkata, "Bapak, Ibu, selamat datang di motel kami." Kemudian dia mengatakan dengan kalimat yang sopan, "Sungguh kami bahagia Bapak Ibu bisa sampai ke motel ini. Tetapi saya juga harus menyampaikan sebuah kabar tidak enak bahwa motel ini sudah penuh. Tidak ada lagi kamar yang tersedia. Tapi saya juga tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu untuk berada di luar sana di tengah badai di mana motel ataupun hotel yang terdekat dari sini saya khawatir juga sudah banyak yang penuh. Maka kalau Bapak Ibu berkenan, saya menawarkan kamar saya. Ketepatan di motel ini saya diserahi sebuah kamar untuk saya manfaatkan, saya pakai, saya tempati. Dan selama ini juga saya jaga kebersihannya baik, nyaman untuk digunakan. Bapak Ibu bisa memakai kamar saya untuk malam ini." "Nah, bagaimana dengan engkau sendiri?" Pemuda itu menjawab, "Saya malam ini harus penuh berjaga di resepsionis. Saya harus memantau barangkali ada yang butuh pertolongan di luar sana, di tengah badai. Dan saya juga harus standby kalau ada persoalan-persoalan lain atau ada tamu lain yang juga datang dan perlu pertolongan. Jadi Bapak Ibu tenang saja, Bapak Ibu bisa pakai kamar saya itu." "Oh baiklah kalau begitu. Jadi berapa biayanya?" Bapak Ibu tentu tidak membayar, karena kamar itu memang bukan kamar yang untuk disewakan. Kamar itu adalah kamar pribadi saya. "Tunggu sebentar Bapak Ibu, akan saya siapkan kamarnya dan semua yang bisa saya siapkan untuk Bapak Ibu. Handuk, alat-alat mandi, dan perlengkapan-perlengkapan lain." Dia siapkan. Betul, malam itu suami istri ini pun tidur di hotel tersebut. Esok paginya badai reda dan suami istri pun pamit, tapi mereka meminta ya nomor telepon motel itu, kemudian juga mereka meninggalkan sebuah kartu nama ya yang dicoret-coret ya, banyak bagiannya hanya kemudian bisa terbaca nama dan nomor telepon serta alamat di New York di situ. Ternyata kedua suami istri ini terus memantau keadaan motel tersebut hingga suatu saat motel tersebut terpaksa ditutup. Maka pemuda itu tidak punya lagi pekerjaan. Dia ingat kedua suami istri itu meninggalkan nomor kontak yang bisa dia hubungi dan mereka pernah mengatakan kalau suatu saat engkau butuh pekerjaan dan mau untuk bekerja di New York, hubungi kami. Maka dia pun menghubungi nomor di situ dan ternyata dia menunggu, dipersilahkan menunggu berapa waktu kemudian dia sudah dikirimi tiket untuk ke New York beserta alamat yang harus dituju. Dia menuju ke alamat tersebut, dia kaget, yang dia tuju adalah sebuah hotel yang sangat besar. Di hotel tersebut, dia pergi ke resepsionisnya menunjukkan kartu yang dikirim kepadanya oleh sepasang suami istri itu. Kemudian dikatakan kepadanya, "Oh mari saya antar Anda bertemu Bapak dan Ibu komisaris ya, presiden komisaris hotel ini di lantai atas." Dipertemukan kemudian dua suami istri itu menyambut dengan sukacita, "Selamat datang. Dan apakah engkau mau bekerja di hotel ini?" Dia kaget. "Iya, luar biasa hotel ini. Baik, mulai sekarang kamu akan menjadi manajer hotel kami." "Hah? Manajer hotel sebesar ini?" Tidak.
bukan hotel ini. Tapi jaringan hotel kami di seluruh dunia ada sekitar 700 hotel. Kamu yang harus memanage semuanya dan kamu pastikan semua orang di dalam pekerjaannya dari resepsionis sampai room boy semuanya punya standar kerja dengan added value seperti yang kamu tunjukkan kepada kami saat dulu kami malam-malam kau tolong di tengah badai. Jadi ini namanya added value ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu ihsan, itqan, ikhlas. Ini yang kemudian kita bentuk dalam menjemput keberkahan dengan pekerjaan kita. Maka insyaallah di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan niat-niat kita tadi, dengan etos kita tadi, kita mendapatkan keberkahannya. Barakah artinya ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan, sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, insyaallah tercatat di sisi Allah sebagai kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibukakan pintu-pintu keberkahan seluas-luasnya, dan insyaallah semua pekerjaan kita bernilai ukhrawi, bernilai akhirat, bernilai pahala, bernilai surga. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.